warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia, mahasiswa PPG Daljak kategori 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa A6112211054 akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning di kelas 12 NIA 3 di SMA Negeri 2 Dampelas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalian sehat semua hari ini sehingga bisa menerima pelajaran dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang ikhlas. Itu semua untuk manfaatnya untuk kalian juga. Oke, sekarang Ibu ingin memeriksa kerapian. Kebersihan kelasnya, apa masih ada sampah-sampah di bawah meja, di bawah kursinya? Alhamdulillah, kelas ini bersih dan rapi. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek hadirannya dulu ya. Anggun, Andi Jumaini, Asmiati Masna, hadir Ibu. Robata Nasuha, hadir Ibu. Tria Suci. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu persilakan kepada salah satu dari siswa untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk menambah semangat kita hari ini dalam proses pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Lagu apa kira-kira? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke. Sekarang Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang makna hak dan kewajiban warga negara? Apa itu hak warga negara? Hak yang melekat pada setiap diri manusia. Nah, sekarang apa kira-kira manfaat kita mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Salah satu manfaatnya adalah apa? Kita bisa mengetahui apa yang menjadi hak kita sebagai warga negara dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, sekarang adapun materi, garis-garis besar materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bisa dilihat di layar InFocus ya. Yang pertama, peserta didik mampu menghargai perbedaan sebagai Pancasila. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar dan video, peserta didik mampu merumuskan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Adapun garis-garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua faktor ya. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Adapun metode yang digunakan pada pertemuan kali ini yaitu menggunakan model problem based learning. Nah, dalam penggunaan model problem based learning ini, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian akan menyajikan hasil laporan diskusi kelompoknya masing-masing ke depan kelas. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di situ ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada faktor internal dan eksternal. Internalnya apa? Yang kita egois itu mementingkan diri sendiri. Dan kemudian yang berikutnya munculnya ketidakadilan hukum. Contohnya, siapa bisa kasih contoh? Silakan disimak dulu video berikut. Ya, setelah melihat tayangan berita tadi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Kasihan. Boleh satu orang, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Ya. Dari video yang tadi kita perlihatkan, kita dapat melihat bahwa
Mutia. Kita beri aplaus dulu Nur Mutia. Yang berikutnya, kalian ke dalam 5 kelompok ya, secara heterogen. Ibu yang bagikan ya. Nanti yang nama-namanya Ibu sebutkan di kelompok 1, silakan bergabung dengan teman-temannya di kelompok 1, begitu pun seterusnya ya. Oke, kelompok 1, Andi Jumaini, Anggun Dahliana, Els Maningsi. Kelompok 3, Nurul Mutia, Mabe Grendi. 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Ya, perhatian ya. Sekarang kalian sudah menerima LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk di LKPD itu. Ada pertanyaan ataupun kendala, silakan dikonsultasikan atau ditanyakan ke Ibu. Bisa, silakan kalian gunakan teknologi yang ada. Ya, dibaca panduannya ya. Ya, silakan dipilih salah satu saja. Ya, ini pertanyaan ini berlaku untuk ini berlaku. Ya. Di sini ada pertanyaan. Anak-anak sudah selesai
Jadi kami memilih kasus yang pertama, yaitu mengenai ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Langsung saja kepada pertanyaannya. Yang pertama, apa saja yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Berdasarkan hasil analisis kami dari berita yang telah kami baca tadi, bahwa keadaan ini disebabkan oleh suatu tempat yang terpencil, sehingga kurangnya sarana infrastruktur yang pemerintah sediakan yang kami bahas dalam hal ini. Dengan berakhirnya tadi jawaban dari soal nomor 4, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Kita buka 1 pertanyaan. Baiklah, untuk kelompok 5 diberi kesempatan untuk membacakan pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taubatan Nasuha. Saya wakilan kelompok 5 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Problem apa saja yang saat ini masih dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi yang namanya ketidakmerataannya pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil Indonesia? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 5. Problem apa saja Bagaimana yang kelompok masih 3? dihadapi oleh Indonesia? Kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa saja problem yang dialami sehingga ketidakmerataan pendidikan di wilayah terpencil, seperti itu. Jadi mungkin tadi sudah saya jelaskan, tapi tidak apa saya jelaskan kembali. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, problem di wilayah terpencil itu yang paling menjadi faktornya yaitu jaringan serta transportasi. Karena untuk penyediaan buku-buku serta untuk pendistribusian barang-barang untuk memperbaiki sarana di sana itu sangat sulit, yang menyebabkan masih ketidakmerataan pendidikan di daerah terpencil ini. Seperti itu teman-teman. Jadi itu jawaban dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 telah memberikan jawabannya. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang masih ingin bertanya? Baiklah, jika memang sudah tidak ada, kita beralih pada kelompok lain yang sudah siap. Dipersilahkan maju. Pada kelompok 4 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aznati Masna, saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya akan membacakan hasil analisis dari kasus yang telah diberikan, yaitu yang kami pilih adalah kasus kedua, kesadaran bayar pajak warga masih rendah. Dari kasus ini, setelah kami analisis, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Apa saja yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Menurut saya, karena kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai keberadaan pajak. Jika warga Indonesia, warga negara memahami
apa itu keberadaan pajak dan sanksi berupa pembatasan penggunaan sarana publik, pemotongan subsidi, dan sanksi hukum. Serta upaya yang dilakukan yaitu dengan berupa edukasi dan sosialisasi tentang pajak kepada warga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 diberi ucapan banyak terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk memberikan minimal 1 pertanyaan. Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faida, perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Baiklah, ini pertanyaannya. Bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk ikut serta menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak? Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pertanyaan dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 ucapkan terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk ikut serta menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak? Menurut kelompok kami, cara kita sebagai pelajar untuk menimbulkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak yaitu dengan menggunakan rial yang berkaitan dengan topik membayar pajak. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kelompok 2 atas pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Apakah merasa puas dari jawaban kelompok 2? Ya, merasa puas kepada kelompok 2. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya pertanyaan dari kelompok 3, maka berakhir pula diskusi kita pada kali ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Terima kasih kepada seluruh siswa kelas 12 MIA 3 sudah mempresentasikan laporan kelompoknya masing-masing. Kita beri aplaus untuk semua kelompok yang sudah tampil. Ya, semua kelompok yang tampil tadi sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan mengemukakan pendapat mereka kalian masing-masing bagaimana tentang pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban yang warga negara. Ada 2 kasus yang diangkat tadi, yaitu tentang kasus kesadaran dalam membayar pajak. Nah, berikutnya Ibu minta 1 orang. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Maju di depan. Iya, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lingkaran kewajiban itu sendiri. Contohnya, di sini tentunya kita kembali lagi bahwa kita harus memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban itu, agar kita tidak melanggar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baiklah, itu tadi kesimpulan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nida dan Khofia. Kita beri aplaus untuk Nida dan Khofia. Sekarang silakan siapkan lembar kertas masing-masing. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian untuk mengukur tingkat pemahaman kalian sejauh mana tentang materi tersebut. Soal nomor 1. Kemukakan contoh bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ibu beri waktu penyelesaian jawaban dari pertanyaan yang ada selama 15 menit. Sudah selesai 15 menit. Sekarang lembar jawabannya dikumpulkan di depan. Karena sekarang sudah menunjukkan waktu kita akan pulang, maka sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, Ibu ingin mengingatkan untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, ini kan kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Silakan kalian pelajari di rumah mengenai materi tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum kalian pulang, Ibu ingatkan ya, yang pertama, dalam mengendarai kendaraan roda 2, jangan ngebutan. Yang kedua, jangan mengambil marga jalan orang lain. Yang ketiga, pulang langsung ke rumahnya, jangan singgah-singgah. Dan yang terakhir, untuk keselamatan kita di jalan pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita. Kepada Nurdin, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi